Dalam upaya memahami arti dan keberadaan kehidupan, banyak tradisi keagamaan yang mengembangkan konsep surga, sebuah tempat suci yang mewakili kesempurnaan, kedamaian, dan kebahagiaan. Surga bagi banyak orang, merupakan tujuan akhir keberadaan manusia, tempat di mana penderitaan duniawi berakhir, dan keabadian dalam kedamaian dimulai. Namun seiring berjalannya waktu, konsep dan interpretasi mengenai surga mengalami evolusi, mencerminkan perubahan dalam pemahaman spiritual, sosial, dan budaya masyarakat. Bagaimana konsep surga ini berevolusi? Lalu, bagaimana juga lokasi keberadaan surga yang berpindah tempat, yang awalnya ada di bumi lalu dipindahkan ke langit? Surga atau paradise dalam banyak bahasa dan budaya, memiliki arti yang berbeda. Kata ini berasal dari bahasa Latin paradisus, yang berarti taman, dan dari bahasa Yunani paradeisos, yang mengacu pada Taman Eden yang diceritakan dalam kitab Kejadian. Namun, konsep surga yang begini jauh lebih tua dan meluas, daripada tradisi barat saja. Dalam banyak kepercayaan, surga digambarkan sebagai tempat kediaman para dewa, atau tempat di mana roh orang benar tinggal setelah kematian. Meskipun ide dasar tentang surga serupa di berbagai tradisi, detail dan interpretasinya sangat bervariasi. Dalam beberapa tradisi, surga digambarkan sebagai taman subur yang damai, sementara dalam tradisi lainnya, mungkin digambarkan sebagai kota emas, atau bahkan sebagai sebuah keadaan kesadaran spiritual. Sebelum memahami perubahan lokasi surga sepanjang sejarah, penting untuk melihat kembali kepercayaan kuno tentang surga, khususnya dalam tradisi Yahudi. Tradisi ini, yang berakar kuat dalam sejarah dan budaya Ibrani, memberikan fondasi bagi pemahaman kita tentang surga dalam agama-agama Abrahamit. Judaisme, sebagai salah satu agama tertua di dunia, memiliki pandangan yang beragam dan berkembang tentang kehidupan setelah kematian. Di masa awal, pemahaman tentang surga belum sepenuhnya terdefinisi. Bagi banyak orang Yahudi, surga dilihat sebagai realitas yang bersifat fisik dan nyata, yang seringkali digambarkan sebagai sebuah taman atau hutan yang subur dan damai. Cerita penciptaan dalam kitab Kejadian, menggambarkan Taman Eden sebagai tempat di mana Adam dan Hawa awalnya ditempatkan oleh Tuhan. Eden dilihat bukan hanya sebagai tempat surgawi yang ideal, tetapi juga sebagai lokasi geografis yang nyata. Beberapa tradisi mengaitkannya dengan lokasi di Timur Tengah, meskipun lokasi pastinya tetap menjadi misteri. Seiring berjalannya waktu, konsep Sheol mulai muncul dalam literatur Yahudi. Sheol digambarkan sebagai tempat kediaman roh-roh orang yang sudah meninggal, yakni suatu bentuk kehidupan setelah kematian yang berbeda dari surga Eden. Dalam Sheol, tidak ada pembedaan antara orang baik dan orang jahat, ini adalah tempat yang netral. Semua orang, tanpa memandang status atau perilaku di dunia, akan menuju ke sana setelah kematian. Ini mencerminkan pandangan bahwa kematian adalah takdir universal yang tidak bisa dihindari. Dalam pemahaman awal, ada pemisahan yang jelas antara alam manusia dan alam ilahi. Manusia hidup di bumi, sementara Tuhan dan malaikatnya berada di langit. Sheol, sebagai dunia bawah tanah, menjadi perantara antara dua alam tersebut. Hanya Tuhan dan malaikatnya yang dapat bergerak dengan bebas antara langit, bumi, dan Sheol. Manusia setelah kematian, hanya bisa berada di Sheol, dan tidak memiliki harapan untuk naik ke langit. Berbeda dengan konsep surga dan neraka dalam tradisi lain, Sheol tidak dianggap sebagai tempat pahala atau hukuman. Ini lebih merupakan tempat penantian, di mana roh-roh menunggu kebangkitan atau intervensi ilahi lebih lanjut. Konsep ini, berbeda dari konsep Kristen atau Islam mengenai surga sebagai tempat ganjaran bagi orang benar, dan neraka sebagai tempat hukuman bagi orang jahat. Dengan demikian, konsep surga dalam tradisi Yahudi awal ini, memberikan wawasan penting tentang bagaimana manusia kuno memahami hubungan antara kehidupan, kematian, dan alam baka. Seiring berjalannya waktu, pemahaman ini akan berkembang dan mengalami transformasi, terutama dengan munculnya agama-agama baru seperti Kristen dan Islam. Sebagai salah satu agama Abrahamik yang muncul di Timur Tengah, Kristen membawa pemahaman baru mengenai konsep surga yang berbeda dengan kepercayaan sebelumnya. Dengan kedatangan Yesus Kristus dan ajarannya, terjadi evolusi signifikan dalam pemahaman kehidupan setelah kematian, yang berdampak pada pemikiran agama-agama lain yang muncul kemudian. Yesus Kristus, yang dikenal oleh penganut Kristen sebagai Putra Tuhan dan Juru Selamat dunia, datang dengan pesan harapan dan keselamatan. Dia mengajarkan banyak hal tentang kerajaan surga, dan bagaimana cara mendapatkannya. Selama pelayanannya di bumi, Yesus banyak berbicara tentang surga, sebagai tempat yang telah disiapkan oleh Bapanya di langit untuk semua yang percaya kepadanya.
Menurut Yesus, kerajaan surga bukan hanya sekedar tempat fisik, melainkan keadaan batin, di mana seseorang hidup dalam kehendak Tuhan. Namun, dia juga berbicara tentang surga sebagai tempat nyata, tempat di mana dunia yang tidak ada lagi tangisan, kesedihan, atau kematian. Bagi banyak penganut Kristen, harapan akan hidup di surga bersama Yesus adalah tujuan akhir kepercayaan mereka. Peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus adalah inti dari ajaran Kristen. Setelah disalib dan mati, Yesus bangkit dari kematian pada hari ketiga. Ini menjadi bukti kebenaran ajarannya dan menegaskan janji tentang kehidupan kekal. Kenaikan Yesus ke surga yang diceritakan dalam Kisah Para Rasul menjadi simbol penggenapan janji tersebut dan menunjukkan bahwa manusia juga dapat mengikuti jejaknya ke surga. Dalam ajaran Kristen, surga diperuntukkan bagi mereka yang memilih untuk mengikuti Yesus dan menerima keselamatan, sedangkan neraka adalah tempat bagi mereka yang menolaknya. Ini adalah pemisahan yang jelas dari konsep Sheol dalam tradisi Yahudi sebelumnya, di mana semua jiwa, baik atau buruk pergi ke tempat yang sama setelah kematian. Dalam ajaran Kristen, keputusan yang dibuat selama hidup di bumi, menentukan nasib seseorang di akhirat. Paulus, salah satu rasul paling berpengaruh dalam sejarah Kristen, mengembangkan pemikiran tentang surga dengan lebih mendalam dalam surat-suratnya. Baginya, kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari kehidupan yang baru bersama Kristus. Paulus berbicara tentang kebangkitan tubuh, dan bagaimana orang-orang Kristen akan diubah saat kedatangan Kristus kembali. Dengan ajaran-ajaran ini, Kristen memberikan pandangan yang berbeda, dan lebih terdefinisi tentang surga dibandingkan dengan tradisi sebelumnya. Konsep surga dalam Kristen menjadi lebih personal, menjanjikan hubungan yang mendalam dengan Tuhan di akhirat. Dalam sejarah perkembangan Kristen, era pasca kehidupan Yesus dan ajaran para rasul, merupakan periode yang penuh dengan dinamika dan berbagai interpretasi. Perkembangan teologi, filsafat, serta interaksi dengan berbagai kebudayaan lain, memberikan nuansa baru pada pandangan tentang surga. Di era gereja awal, berbagai pemikiran muncul, baik dari bapak-bapak gereja maupun dari berbagai kelompok Kristen lainnya. Sebagai contoh, Santo Agustinus, salah satu bapak gereja yang paling berpengaruh, menggambarkan surga sebagai kota Tuhan, sebuah tempat di mana jiwa-jiwa benar akan hidup dalam damai dan kesempurnaan bersama Tuhan. Dalam konteks ini, surga tidak lagi hanya dilihat sebagai tempat fisik, melainkan sebagai keadaan spiritual yang penuh dengan kehadiran Tuhan. Namun, masih tetap ada gambaran tentang surga sebagai sebuah kota dengan jalan-jalan emas dan permata, yang merupakan refleksi dari ayat-ayat Alkitab. Abad pertengahan ini telah membawa perubahan signifikan dalam pemahaman surga dan neraka, terutama dengan pengaruh skolastisisme. Thomas Aquinas, salah satu teolog skolastik terkemuka, menjabarkan dengan detail sifat-sifat surga, dan bagaimana surga berbeda dengan kehidupan di dunia. Selain itu, konsep purgatori juga mulai mendapatkan tempat di dalam pemikiran gereja Katolik. Purgatori dianggap sebagai tempat penyucian sebelum jiwa memasuki surga, sebuah konsep yang tidak ditemukan dalam tradisi Kristen awal. Kemudian reformasi Protestan di abad ke-16, membawa perombakan besar dalam banyak aspek teologi Kristen, termasuk dalam pandangan tentang surga. Tokoh-tokoh reformasi seperti Martin Luther dan Johannes Calvin, memiliki pandangan tersendiri tentang surga. Bagi mereka, kehadiran langsung di surga, adalah berkat dari iman semata, bukan karena amal perbuatan. Mereka juga menentang konsep purgatori, dan menekankan bahwa Alkitab adalah satu-satunya sumber ajaran. Dengan demikian, gambaran surga kembali kepada interpretasi murni dari apa yang tertulis dalam kitab suci. Sampai sini, surga kembali dilihat lebih sebagai suatu hubungan langsung dan pribadi dengan Tuhan, bukan sebagai suatu tempat yang penuh dengan kemewahan dan pahala. Dalam peta keragaman pemikiran tentang surga di berbagai tradisi, Islam juga membawa perspektif yang kaya dan mendalam. Sebagai agama yang lahir lebih dari 6 abad setelah Kristen, Islam menyajikan pandangan surga yang telah dipengaruhi oleh rahmat Allah, dan pahala bagi orang-orang beriman. Islam yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad di abad ke-7 Masehi, menawarkan pandangan surga yang bersifat spiritual, sekaligus konkret. Dalam kerangka kepercayaan Islam, surga dijelaskan sebagai tempat penuh nikmat, yang telah disiapkan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang saleh. Al-Quran menggambarkan surga dengan bahasa yang puitis dan gamblang. Surga digambarkan sebagai tempat, di mana aliran sungai berbagai jenis minuman, susu, madu, dan anggur, mengalir di bawah taman-taman yang rindang dengan pohon-pohon kurma dan anggur. Di surga, orang-orang beriman akan memakai pakaian sutra, dan berbaring di atas dipan-dipan, ditemani oleh bidadari yang senantiasa muda dan cantik. Dari sinilah,
mungkin mulai banyak yang berbondong-bondong masuk Islam, karena Islam membawa konsep surga yang sangat berbeda, yakni tak hanya mendapat makan dan minum sepuasnya, namun juga seks dengan bidadari sepuasnya. Konsep semacam ini tidak ditemukan dalam konsep-konsep surga sebelumnya. Ini adalah terobosan paling mutakhir dalam evolusi konsep surga. Selain Al-Quran, sumber-sumber hadits juga memberikan deskripsi tentang surga. Dalam berbagai hadits, dijelaskan tentang kelezatan buah-buahan di surga, keindahan istana-istana yang ditempati oleh penghuni surga, dan berbagai kenikmatan lain yang tak terbayangkan oleh akal manusia. Ulama-ulama Islam dalam berbagai tafsiran, juga menggali lebih dalam tentang deskripsi surga, menjelaskan simbolisme di balik gambaran-gambaran tersebut, dan bagaimana konsep surga dalam Islam menjadi motivasi bagi umat untuk berbuat baik. Bahkan digambarkan, bagaimana bentuk fisik para bidadari surga dengan detail, dan bagaimana kekuatan lelaki ketika berada di surga. Meskipun ada kesamaan dalam beberapa aspek dengan tradisi lain, konsep surga dalam Islam memiliki karakteristik yang khas. Dalam Islam, akses ke surga ditentukan oleh keimanan seseorang kepada Allah dan amal soleh yang dilakukannya di dunia. Selain itu, ada konsep rahmat, di mana masuknya surga seseorang tidak dihitung berdasarkan pahala ritual, tetapi murni kasih sayang Allah. Konsep ini berbeda dengan beberapa tradisi lain, yang mungkin menekankan pada ritual ibadah, atau penebusan dosa sebagai kunci masuk surga. Konsep surga dalam Islam, tidak hanya menawarkan gambaran tentang kenikmatan abadi di akhirat, tetapi juga menjadi panduan bagi umat muslim dalam menjalani kehidupan dunia. Kepercayaan akan adanya surga, memberikan motivasi bagi umat Islam untuk senantiasa berbuat baik kepada sesama dan menjauhi perbuatan dosa, tidak melulu soal ritual. Bahkan jauh dari itu, Islam mendeklarasikan memberikan rahmat kepada seluruh alam, dengan harapan mendapatkan tempat di sisi Allah di akhirat kelak. Sebagai kesimpulan, sepanjang sejarah, konsep surga telah mengalami berbagai perubahan dan evolusi, yang mencerminkan dinamika pemikiran teologis dan kepercayaan masyarakat. Awalnya dalam tradisi Yahudi, surga dipahami sebagai tempat yang terletak di bumi, sementara orang mati percaya akan masuk ke dalam dunia bawah tanah di dalam bumi, yang dikenal sebagai Sheol. Seiring waktu, terutama dengan kemunculan ajaran Kristen, pemahaman tentang surga mengalami perubahan signifikan, dengan kedatangan Yesus Kristus yang membawa konsep baru tentang kehidupan kekal di kerajaan surga secara batin. Pemahaman ini kemudian diperluas, dan didefinisikan lebih lanjut oleh para pemikir dan teolog Kristen, terutama Paulus, yang menekankan harapan kebangkitan dan kehidupan kekal bersama Kristus. Sementara itu, Islam, sebagai agama yang muncul beberapa abad kemudian, juga menegaskan konsep surga sebagai tempat pahala bagi orang-orang yang beriman dan beramal sholih, dengan menambahkan kenikmatan bersama para bidadari. Refleksi dari perubahan konsep ini, menunjukkan bagaimana pandangan tentang akhirat dan kehidupan setelah kematian, telah mempengaruhi moral dan nilai-nilai dalam masyarakat. Perubahan pemahaman surga dari waktu ke waktu, menandai bagaimana manusia mencoba mendekati dan memahami kehendak Tuhan, serta mencari arti dan tujuan hidup mereka di dunia ini.